yang dibutuhkan teman-teman semua dan teman-teman semua bisa mengaplikasikannya, maka harapan kita teman-teman ke depan nantinya bisa tumbuh, bisa besar dan bisa berkembang bisnisnya. Sekalipun nanti lini bisnisnya itu berbeda-beda, minimal adalah prinsip atau fundamental bisnis yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, satu hal yang penting juga dalam berbisnis itu ada konten dan juga ada konteks. Konten itu adalah produk atau isi bisnisnya. Kalau konteks itu adalah kemasannya. Kalau dalam bahasa kerennya itu ya cara marketingnya atau cara pemasarannya. Saya kasih contoh seperti ini. Kenapa konten itu penting? Di situ ada gambar sebuah teko yang ada isi tehnya. Kira-kira Mas, Mbak, Pak, Bu, teko seperti itu ketika kita hidangkan, kita sebagai seorang penjual, harganya berapa itu? Kurang lebih kalau di Indonesia ya sekitar mungkin kalau di tea shop gitu ya, itu 45 sampai 50 ribu satu tekonya. Kok mahal Mas? Yes, kenapa mahal? Karena kemasannya bagus. Padahal kontennya dalam tanda kutip mungkin di dalamnya tehnya juga teh tongji kayak atau teh sariwangi gitu. Tapi konteksnya bagus, pengemasannya bagus. Orang tertarik untuk membelinya dan ketika kemasannya bagus, kita bisa menaikkan harganya, menaikkan penawaran kita gitu. Sekarang kontennya masih sama, teh sariwangi, tapi tekonya itu saya ubah jadi teko plastik yang sudah berlumut, yang sudah kotor sekali, tapi bersih, cuman lumutnya itu, jamurnya itu nggak bisa hilang. Kemudian kita hidangkan kepada teman-teman semua, kepada para tamu-tamu kita. Mau nggak mereka kira-kira? Nggak mau. Karena apa? Mereka melihat konteksnya duluan. Mereka melihat, wah luarnya kok kayak gini ya. Jadi ya bahasanya jijai gitu ya. Jadi gimana nih, agak risih-risih gimana gitu kan. Nah, dalam bisnis pun juga sama. Konten itu penting, tapi konteks itu lebih penting. Kita punya produk yang bagus, tapi kalau kita tidak tahu konteks atau cara menawarkannya, maka produk itu nggak akan jadi bagus. Karena apa? Ya nggak akan laku untuk bisa dijual. Tapi ketika kita tahu konteksnya, kita tahu cara pemasarannya, insya Allah produk itu akan bisa terjual. Jadi mulai dari sekarang, mari bersungguh-sungguh untuk belajar konteksnya, cara marketing, cara jualannya dalam bisnis, karena itu adalah ujung tombaknya. Nah, kemudian dalam bisnis itu bagaimana caranya agar produk kita itu bisa laris? Kalau pada umumnya mereka menjual murah agar produk itu bisa laris, kita mencoba untuk pakai cara yang baru. Jadi produk laris itu kita bisa kasih yang namanya value added atau nilai tambah pada bisnisnya. Contoh kayak teko tadi itu kan, ketika tekonya biasa aja, teko cangkir gitu ya, cangkir yang seng gitu, itu mungkin harganya standar lah 10.000 atau 15.000. Tapi ketika tekonya gelas ini atau tekonya dari tanah liat, dari gerabah kayak gitu, itu harganya pasti bisa lebih mahal. Selain kita fokus pada konteksnya, kita juga menambahkan nilai atau value added pada produk tersebut, meskipun kontennya sama-sama teh. Nah, salah satu hal yang penting adalah bisnis itu kita perlu untuk meniru standar dari Jepang. Teman-teman yang sudah di Jepang tentu tahu standar kerja orang Jepang itu seperti apa. Jadi orang Jepang kan kalau melakukan sesuatu itu, antara waktu, uang, energi, tenaga yang dikeluarkan itu mungkin hampir sama. Cuman mereka pasti fokus kepada hasil yang maksimal. Artinya apa? Kita ketika melakukan sesuatu jarang sekali untuk benar-benar konsentrasi dengan maksimal. Kadang melakukan sesuatu tuh hanya setengah-setengah, padahal kita sudah mengeluarkan energi, sudah mengeluarkan tenaga untuk mengerjakan sesuatu tersebut, tapi hasilnya tidak maksimal. Artinya kita sudah mubazir energi, sudah mubazir waktu. Nah, prinsip orang Jepang, prinsip berbisnis ala Jepang ini yang bagus. Jadi kita fokus kepada hasil yang maksimal. Maka waktu, tenaga, dan segala upaya yang kita keluarkan itu pasti juga akan maksimal. Nah,
perbedaan mendasar dengan kita yang mayoritas adalah Muslim, selain kita fokus orientasi pada hasil yang maksimal atau itqan, kita niatkan bisnis itu sebagai ibadah. Hasilnya seperti apa? Kita harus tetap mensyukurinya. Karena apa? Karena yaitu tadi, bisnis itu kita niatkan sebagai ibadah di dunia ini maupun di akhirat nantinya sebagai ladang